Di kasus pertama ini, saya Puspita Febelia sebagai coach, kemudian Pak Ahmad Hidayat sebagai coachee, dan sebagai pengamat adalah Bu Ayu Lestari. Boleh kita mulai ya? Siap. Pada kasus pertama ini, seorang coach ini memperhatikan seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan lain. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkan secara mandiri itu selalu bagus. Nah, bagaimana Anda menyikapi hal ini? Baik, kita mulai simulasinya ya. Ceritanya ini sang anak sudah datang ya. Kemudian saya bertanya kepada si murid. Assalamualaikum, anak ibu, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Guru. Baik, baik. Begini, Ya. ibu ini ingin mengajak buku ngobrol, mungkin agak lama. Apa kamu bersedia? Sangat bersedia Bu, karena kebetulan saya juga ingin ketemu dengan Ibu. Apa kamu hari ini ada acara lain? Sepertinya nggak ada Bu. Kalau begitu, kita bisa ngobrol secara santai ya. Tidak Ya, apa-apa kan? Bu. Nggak apa-apa Bu, dengan senang hati. Ya sudah, kalau begitu kamu duduk dekat dengan ibu ya, karena ibu mau bicara banyak dengan kamu. Iya Bu. Begini, Dayat, akhir-akhir ini ibu lihat kamu sering lebih banyak sendiri dan tidak pernah ikut bergabung dengan teman-teman lain yang saling bekerja sama dalam kelompok. Kenapa? Iya Bu. Soalnya yang pertama saya kesal sama mereka Bu. Saya banyak dikecewakan teman-teman. Setiap ada kerja kelompok, saya selalu diberi tugas yang berat. Kemudian saat mengumpulkan, banyak yang cuek-cuek saja Bu dengan tugas-tugas itu. Oh, gitu. Nah, jadi apa nih yang bisa ibu bantu dan apa yang ingin kamu capai dari diskusi kita kali ini? Saya ingin kerja kelompok itu berjalan dengan baik, Bu. Semua bisa aktif, semua bisa peduli dengan tugas-tugasnya, kemudian hasil yang dikumpulkan hasil kesepakatan bersama. Jadi tidak saling menyalahkan, tidak mengandalkan seseorang saja gitu, Bu. Jadi bisa kompak kegiatan-kegiatan kelompok yang kami laksanakan. Kenapa kamu menganggap teman sekelompok kamu itu tidak kompak sih? Iya, Bu. Contoh misalnya ketika saya mengerjakan tugas, ada teman yang cuek saja, ngobrol sama teman yang lain. Terus ada lagi yang cuma gangguin teman-teman. Terus ada juga yang cuma kelihatan sibuk, tapi ternyata cuma senangnya iseng. Terus ada lagi satu teman Bu, namanya Amir. Itu dia terlalu aktif. Terus kalau dia memberi usulan, usulan tersebut selalu ingin dia laksanakan. Tapi kalau teman-teman yang lain memberikan usul, dia selalu menolak Bu. Karena menurut dia pendapat dia yang paling bagus. Jadi setelah kejadian-kejadian tersebut, saya akhirnya jadi daripada ribut terus, saya lebih baik sendiri saja Bu mengerjakan tugasnya. Oh, seperti itu. Iya, iya, iya. Terus ada lagi tidak yang mengganggu kamu dari kerja kelompok selain yang kamu ceritakan tadi? Yang membuat saya kecewa juga, misalnya tugas-tugas yang pernah saya ini satu kejadian ya Bu, nggak apa-apa Bu ya saya ceritakan Ibu ya Bu. Itu Iya, boleh. Wati, Ibu akan mendengarkan. Wati dia memang anaknya pintar, tapi nulis, kalau disuruh nulis dia nggak mau sih coret-coret gambar, gitu, Bu. Gambar yang nggak karuan, nggak sesuai dengan yang didiskusikan Bu. Jadi itu juga membuat saya tambah kesel sama kelompok. Akhirnya saya semakin menjauhkan diri dengan mereka. Oh, begitu. Ya, Bu. Kemudian, ya, ya, ya. Selain itu, apa sih yang membuat kamu merasa tidak nyaman dalam bekerja sama? Padahal kan ini kan
bersama-sama, bareng-bareng begitu kan. Tapi kenapa sih kok kamu merasa bahwa kamu lebih nyaman sendiri daripada dengan teman-temannya seperti itu? Kenapa? Apakah ini sebenarnya masalah yang ada di kamu atau masalahnya ada di mereka gitu? Iya sih Bu, sebenarnya saya juga sedikit merasa bahwa saya orangnya pendiam, kurang komunikasi. Kemudian kalau pusing kadang-kadang pingin sendiri. Terus saya juga kadang kalau mereka ribut-ribut saja, saya nggak mau ngajak mereka lagi. Mungkin ini juga salah satunya ada kesalahan saya juga, Bu. Seperti itu. Kamu cenderung pendiam. Iya, Bu. Teman kamu banyak ngobrol atau seperti apa? Tidak. Bagian iya di Tuti dan Dodi, ya itu yang suka ribut, Bu. Kalau lagi belajar kelompok, diskusi, mereka buat kegiatan sendiri, yang ribut. Terus kalau Pati tadi suka gambar, tapi malah gambar yang gak karuan, bukan sesuai dengan yang didiskusikan. Terus ada lagi yang itu yang satu yang ingin memaksakan kehendak Amir. Tambah lama, tambah ini saya agak malas kerja kelompok sama mereka, malas diskusi. Akhirnya lebih baik mengerjakan tugas sendiri, terus dikumpulkan walaupun itu tugas kelompok, saya tulis aja nama kelompok, walaupun itu hasil kerjaan sendiri. Oh, seperti itu. Ya, Jadi, kalau begitu selama ini kamu menyelesaikan tugas-tugas kerjasama itu secara sendiri, meskipun itu kelompok. iya Bu. Jadi sama saja tidak bekerja sama ya. Ya, Apa itu karena malah tidak membuatmu berat jika dikerjakan sendirian? sebenarnya iya Bu, ada beberapa yang kadang saya sulit mengerjakannya. Contoh, kalau ada tugas kelompok menggambar, sebenarnya yang pinter itu Tuti, karena saya kesulitan, ya saya sebisanya aja akhirnya. Terus ada juga kelebihan teman yang seharusnya bisa saya manfaatkan juga, misalnya seperti Tuti yang tadi pandai membuat kata-kata, yang aktif, yang komunikatif, akhirnya nggak bisa ikut, idenya nggak bisa dimanfaatkan juga. Ini saya tugas-tugas tersebut saya kumpul seadanya saja, Bu. Oh, jadi begitu. Jadi kalau Iya, boleh Ibu simpulkan, kamu itu lebih nyaman untuk bekerja sendiri daripada secara kelompok ya? iya, Bu. Untuk sekarang ini itu yang saya rasa lebih baik seperti itu. Walaupun satu sisi itu tadi, Bu, kadang mengalami kesulitan juga. Kalau ada tugas kelompok yang saya sulit, seperti tadi saya sebutkan, kalau ada tugas menggambar, tugas membuat kalimat, saya sebenarnya kesulitan kalau kerjakan sendiri. Apa kamu tidak pernah merasa balik lagi ya, menimbang perasaan teman-teman kamu, satu kelompokmu gitu. Mungkin teman itu juga merasa tidak nyaman kalau kamu itu bersikap seperti itu loh. Nah, pernah tidak kamu bertanya pada diri kamu sendiri, kira-kira teman saya ini nyaman nggak ya kalau saya bersikap seperti ini? Jangan-jangan malah kamu yang tidak pandai diajak bekerja sama seperti itu, bukan bukan masalah si Amir, bukan masalah si Wati atau si Tuti seperti itu. Apa kamu pernah bertanya kembali kepada diri sendiri? Coba saya ingat-ingat dulu, Bu, ya. Eh, Kejadian-kejadian waktu kegiatan kelompok tersebut. Oh iya, saya ingat, Bu, memang saya pernah marah sama mereka, Bu, sama teman-teman. Waktu itu karena Wati gambar terus Tuti dan Reni ngobrol terus, saya marah sama mereka. Nah, setelah kejadian itu mungkin mereka sepertinya seperti mengacukan saya juga, Bu. Mungkin itu salah satunya kesalahan saya. Saya tidak bisa mengkondisikan situasi karena kebetulan saya kan ketua kelompoknya waktu itu. Tapi saya mungkin tidak bisa mengkondisikan teman-teman, tidak bisa mengajak teman dengan baik, tidak bisa membagi tugas mungkin. Mungkin itu juga yang saya kesalahan selama ini. Nah, jika demikian, ada tidak cara lain yang kamu bisa apa ya lakukan atau apa yang diharapkan dari pelaksanaan belajar secara berkelompok ini? Misalnya, jadi kerjasama kalian ini
bisa sama-sama nyaman gitu. Jadi tidak saling merasa tidak nyaman, kamu diam, kemudian yang satu mendominasi, yang satu sibuk menggambar, satu bicara. Kira-kira kalau menurut kamu ada tidak cara lain yang bisa kamu terapkan atau harapan kamu lah seperti apa sih di dalam kerja kelompok tersebut? Sebenarnya saya pernah mengalami diskusi yang menurut saya mengasihkan, Bu. Nggak salah, Mm-mm. waktu itu ibu yang mendampingi kami. Oh, seperti itu. Ya, nah itu waktu itu ibu kasih tugas, tapi ibu arahkan. Jadi yang tugas menggambar misalnya Tuti, terus Amir yang memberi judul diskusinya, terus Tuti sama Reni dia bagian membuat kalimatnya. Terus saya yang bagian menyimpulkan di akhir menyatukan tugas-tugas tersebut. Jadi sepertinya saya mengasihkan, Bu, kalau seperti itu. Jadi Oh, kalau dibimbing ibu kayaknya lebih lebih asik lagi belajar diskusinya, Bu. hmm. Tapi kalau misalnya ini ada ibu, kalau tidak ada ibu seperti apa kira-kira? Nah, itu, Bu, masalahnya. Jadi saya belum berani mengajak teman-teman untuk berbagi tugas. Belum, selama ini Padahal, belum bisa lakukan ya. oh gitu. Kamu tidak pernah, belum berani mencobanya? Iya, Bu. Saya takut Nah, eh, takut kenapa nak? takut mereka merasa diatur, Bu. Kadang-kadang Amir itu yang Hmm, terlalu anaknya galak sih, Bu. Saya juga pernah dipukul. hmm. Mungkin karena dia sedang tidak stabil emosinya. Tapi kan tidak setiap hari memukul kan? Enggak, Bu, cuma sekali. Nah, kalau kira-kira kamu dalam waktu dekat ini nih, dalam waktu ke depan ini ada tugas secara kerjasama atau secara kelompok, kira-kira apa yang akan kamu lakukan supaya kamu tuh bisa bekerja baik di dalam kelompok? Saya ingin eh, kelompok depan ini ibu yang mengarahkan dulu gitu. Jadi Hmm, ingin didampingi ibu, kemudian tugas-tugas kelompok itu dibagi. Kemudian untuk selanjutnya kami akan melaksanakan tugas-tugas tersebut walaupun ibu nggak ada. Jadi udah terbiasa, Bu, kalau udah dibiasakan. gitu ya. Jadi tadi kamu berkata bahwa ada pembagian tugas. Nah, kira-kira hal apa sih yang menjadi prioritas utama kamu biar supaya kerja kelompoknya bisa berjalan dengan baik? Hmm, saya mencoba belajar berkomunikasi dengan mereka, ngobrol dengan baik. Mungkin saya mau minta maaf dulu atas kejadian terakhir waktu saya marah-marah di kelompok. Jadi saya minta maaf dulu ke teman-teman. Saya ingin coba mengatakan ke mereka bahwa kita itu ternyata punya kekurangan dan kelebihan. Saya mungkin uh, banyak kekurangannya, suka marah, pendiam. Terus teman-teman yang lain mungkin kelebihannya banyak seperti Amir, yaitu orangnya aktif, pandai bicara, mungkin juga bisa kita manfaatkan bagi kelompok. Kemudian Wati yang pandai menggambar, jadi nanti kita tugaskan untuk presentasi membuat gambar. Terus Tuti dan Reni juga dia orangnya pandai membuat kata-kata. Jadi kalau ada tugas kelompok membuat cerita atau membuat kalimat, Tuti dan Reni lah nanti yang akan mengambil peranan di situ. Jadi intinya saya dan teman-teman akan belajar membagi tugas, Bu. Belajar membagi tugas. Jadi saya juga selama ini mungkin terlalu banyak ngatur, kadang sering marah, juga akan saya perbaiki. Itu mungkin yang akan saya prioritaskan pertama. Iya, Ibu senang kamu sudah menyadari apa sih kekurangan kamu dan apa kelebihan kamu. Itu kalau kekurangan nanti bisa kita perbaiki lagi ya supaya kalian bisa bekerja kelompok secara baik. Dan jadi intinya Ibu bisa menyimpulkan bahwa kamu itu sebenarnya lebih nyaman ya, lebih mudah belajar kalau ada bagian tugas. Nah, berdasarkan potensi atau kelebihan teman-teman kamu di dalam kelompok. Nah, nanti pasti Ibu akan mencoba mendampingi. Tetapi jika memang tidak ada, nanti kalian sudah terbiasa melakukan pembagian tugas tersebut sehingga insya Allah kedepannya tidak ada masalah lagi ya, Nak ya. Ya, Bu. Terima kasih betulin, Nah, Bu. ya. Nah, dari diskusi kita kali ini,
Coba Ibu ingin kamu ceritakan kembali rencana nih tahapannya dari awal hingga akhir supaya kamu lebih ingat gitu uh, apa rencana kamu dari awal hingga akhir. Eh, Seperti tadi yang telah saya sampaikan, eh, awalnya memang selama ini ternyata sebelum saya ketemu ibu, saya itu merasa bahwa yang salah itu teman-teman, Bu. Tapi setelah ibu ingatkan, setelah ibu coba meminta saya untuk mengingat apakah bukan salah teman saja, mungkin di diri saya juga ada, ternyata iya benar, Bu. Saya menyadari, dan setelah saya sadar, tentunya seperti yang tadi telah saya sampaikan, saya akan minta maaf kepada teman-teman. Yang pertama, kemudian yang kedua, saya akan berusaha untuk merubah tindakan-tindakan saya yang selama ini dianggap salah. Seperti misalnya saya sering ngatur, banyak ngatur, terus sering marah-marah juga memang, Bu. Terus sering, kadang kalau lagi pusing, sering banyak diam, gitu. Itu akan saya rubah secara perlahan. Kemudian yang selanjutnya, saya berharap betul ke Ibu. Untuk diskusi yang pertama, mohon ya Bu, dampingi kami, Bu. Yang pertama, Iya. kemudian selanjutnya saya akan coba uh, melaksanakan bagian tugas dengan baik. Jadi semua potensi anggota kelompok yang kami miliki itu bisa dimanfaatkan untuk menyimpulkan hasil diskusi. Jadi seperti tadi Amir itu ya, Amir selama ini memang saya mungkin melihat dia itu dari sisi jeleknya saja. Dia anaknya aktif, ngobrol saja, mengganggu, itu mungkin itu negatifnya. Tapi kalau sisi positifnya seperti tadi, dia akan saya coba ajak atau akan diberi waktu yang banyak untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kemudian seperti Tuti juga, yang dia sering kalau ngobrol males, dia senangnya orat-oret, nulis gitu ya. Ternyata bisa dimanfaatkan juga tuh nanti kalau ada tugas presentasi yang berupa gambar, maka tugasnya nanti akan diberikan ke Tuti. Terus teman-teman yang lain juga begitu, Bu. Seperti Tuti dan siapa Reni ya. Reni itu nanti suruh diberi tugas membuat kalimat, membuat cerita sesuai dengan tugas diskusi. Itu rencananya, Bu. Bagus. Ibu sangat suka dengan hasil diskusi kita kali ini. Nah, Ibu pikir juga kamu sudah mulai terbuka ya pikiran kamu, sudah mulai sudah bisa mengidentifikasi apa sih masalah kamu. Kemudian kamu juga tadi sudah bisa mencari jalan keluarnya sendiri ya. Dan Ibu juga suka dan sangat mendukung tentu saja nanti kalau misalnya kalian sedang bekerja kelompok atau bekerja sama, Ibu pasti akan mendampingi. Lalu sejauh ini untuk komitmen kamu untuk menjalankan rencana kamu itu apa? Karena kamu harus berkomitmen supaya jika kamu lupa, oh iya saya sudah berkomitmen dengan seperti ini. Kira-kira komitmen kamu itu apa? Komitmen saya, Bu ya, saya ini kan demi kebaikan saya dan kelompok kami juga ya. Jadi komitmen saya yang jelas, saya ingin mencoba kembali ke mereka. Saya akan melakukan apapun itu demi saya bisa diterima lagi oleh mereka. Komitmen saya yang pertama, saya mulai besok Ibu. Besok saya akan langsung datangi mereka saat di kelas. Sebelum mulai belajar, saya akan minta maaf ke mereka. Kemudian saya berkomitmen juga akan merubah sikap saat kegiatan kelompok. Kemudian komitmen yang ketiga, saya akan berusaha berbuat adil. Saya sebagai ketua kelompok berbuat adil, membagi tugas, kemudian mengajak mereka semuanya aktif dalam kegiatan tersebut. Jadi intinya saya akan merubah semuanya, Bu. Saya ingin berubah karena benar setelah saya mencoba belajar sendiri, itu ternyata saya banyak mengalami kesulitan-kesulitan. Banyak tugas yang sebenarnya saya juga tidak mampu mengerjakannya. Kemudian kalau kamu sudah berkomitmen seperti tadi, komitmen kamu sudah sangat bagus. Lalu kira-kira siapa nih
yang kamu anggap bisa membantu kamu untuk menjalankan komitmen kamu itu, atau bisa dari teman, bisa dari yang lain, supaya uh, kamu itu lebih apa ya, ada gitu, ada yang bisa membantu, ada yang bisa mengingatkan, seperti itu. Kira-kira siapa? Yang paling saya harapkan bantuannya terutama dari ibu sendiri, Bu. Jadi Ya, bantuan tentu dari saja ibu ibu itu, akan membantu. bantuan ibu nanti kami diarahkan dan dibimbing supaya bisa terbiasa melakukan diskusi dengan pembagian tugas. Kemudian bantuan yang kedua ada dari kelompok satunya, Bu, dari teman saya. Siapa? Itu Surya, Bu. Surya Oh, orangnya baik. Surya. Dia Surya orang baik. Dia ketua kelompok di kelompok D. Dia suka membantu teman-temannya. Seperti kemarin ada kejadian teman-teman berantem, Surya itu bisa bisa apa namanya mengajak supaya akur lagi. Jadi melalui Surya nanti saya minta bantuan dia untuk uh, mengajak teman-teman berkumpul untuk mengantar saya minta maaf kepada teman-teman satu kelompok. Ngomong-ngomong, ini udah lama seperti ini, kamu beneran tidak ada tugas lain kan? Tidak ada, Bu. Saya senang sekali bisa dibimbing oleh Ibu. Oh, aku juga suka ngobrol dengan kamu. Ternyata diam-diam kamu itu menyendiri, ternyata ada penyebabnya ya. Iya, Bu. Nah, nah itu tuh kalau dari percakapan kita tadi hari ini, Ibu rasa apa langkah-langkah yang kamu rencanakan itu baik banget untuk dilakukan, baik sekali untuk dilakukan. Nah, kita harus tahu bahwa kita ini kan makhluk sosial, jadi kita memang harus butuh teman dan harus pandai bekerja sama dengan teman-teman yang lain. Jadi ketika ada tugas kerjasama, kamu itu harus bekerja sama dengan baik, ya. Jangan sendiri lagi, ya nak ya. Ibu Iya, Bu. percaya kamu pasti bisa, karena ibu tahu kamu siapa, kamu itu kenapa kamu jadi ketua kelompok, karena memang dianggap sebagai orang yang bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Nah, tadi buktinya kamu sudah menerangkan semuanya dan ibu percaya kamu pasti bisa berhasil dengan baik. Iya, Bu. Tadi juga saat saya sini, saya di jalan lihat banyak semut di ranting-ranting. Saya lihat mereka beriringan bekerja sama membawa ulat yang besar, Bu. Padahal semut-semut itu kecil-kecil. Jadi ternyata masalah besar kalau dikerjakan secara kelompok dengan akur, insya Allah bisa dijadikan pekerjaan yang ringan. Itu bagus sekali, kamu ternyata sangat perhatian sekali, sampai semut pun sudah kamu itu. Seperti sapu juga seperti itu, nak. Sebuah lidi untuk menyapu sendirian dia akan sulit, tapi jika berkumpul bersama-sama mereka menjadi kuat, maka sampahnya akan cepat bersih. Nah, seperti itu. Jadi bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya. Terima kasih ya nak, hari ini kamu sudah menemui ibu, sudah menemui ibu ngobrol, dan terima kasih kamu sudah terbuka dengan ibu, dan ibu mendukung kamu selalu untuk menjalankan rencana aksi kamu, ya. Jadi jalankan, bukan hanya sekedar bicara, bukan hanya sekedar harapan saja, tapi dilakukan dengan baik. Kira ya? Ibu, seharusnya saya yang berterima kasih ke Ibu karena Ibu sudah menyadarkan saya, mengingatkan saya, sehingga saya ingat ternyata memang yang salah itu bukan teman-teman, tapi yang salah itu saya. Mudah-mudahan setelah saya terbuka seperti ini, saya bisa bergabung lagi dengan teman-teman. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Kalau begitu, kamu boleh kembali ke kelas kamu. Ibu ucapkan terima kasih, ya. Kita berjumpa lagi di kelas, ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Ayu sebagai pengamat. Dari posting antara Bapak Ahmad dan saya akan menanggapi dari langkah pertama tentang tujuan posting. Tanggapan saya sangat baik antara telah berperan aktif. Maaf Bu Ayu, ini atau karena sinyal saya atau Kang Dayat kira-kira tadi menangkap jelas nggak dari penjelasan Bu Ayu, atau signal yang kurang jelas ya?
Iya, kayaknya sinyal. Gitu. Iya betul. Jadi kalau boleh, kalau berkenan, mohon diulang lagi komentarnya supaya terjelas pada rekaman. Atau mungkin duduknya mungkin biasanya ada tempat sinyal yang baik nggak, Bu? Ini udah cari sinyal yang baik, tempatnya biasa di sini yang paling banyak loh, Bu. Oh, nah ini udah jelas. Boleh diulang lagi ya, Bu? Mohon maaf nih komentarnya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di pagi hari ini saya sudah mengamati hasil diskusi Bapak dan Ibu. Hasil diskusinya sangat baik dan saya akan menyampaikan lebih jelasnya dan detailnya bagaimana tanggapan saya dari langkah-langkah Tirta. Yang pertama yaitu menyampaikan tujuan coaching. Nah, tanggapan saya sangat baik antara coach dan kuci telah berperan aktif di sini ya. Dari langkah-langkah dalam model Tirta untuk tahap pertamanya tentang tujuan coach sudah menguasai keterampilan dasar, salah satunya dengan menguasai keterampilan berkomunikasi dengan kuci, sehingga kuci pun dengan nyaman menceritakan apa permasalahan yang dihadapinya tadi, permasalahan yang berada di kelompoknya. Nah, terus si coach juga bisa menggali apa saja yang agar si kuci tadi bisa menceritakannya. Nah, lalu yang kedua, identifikasi tentang memberikan pertanyaan-pertanyaan umpan balik dan mengarah pada identifikasi pada kuci. Dalam identifikasi ini, tanggapan saya yaitu pertanyaan-pertanyaan dalam proses coaching juga membuat murid lebih berpikir secara kritis dan mendalam. 4 aspek berkomunikasi untuk mendukung praktik coaching pun sudah terpenuhi. Dari yang pertama, komunikasi asertif, pendengar aktif, bertanya efektif, umpan balik positif. Coach dan kuci sungguh luar biasa. Sudah mempraktikkan identifikasi dengan sangat jelas. Jadi pengamat pun mudah menangkap dari hasil diskusi tadi. Lalu yang ketiga, rencana aksi tentang memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi kuci dalam menyelesaikan permasalahannya. Tanggapan saya yaitu, dari rencana tersebut, rencana aksi sudah sangat baik. Coach telah menggali terus seorang kuci agar dapat menyelesaikan masalahnya sendiri dan memaksimalkan potensinya dan kawan-kawan di dalam kelompoknya. Jadi ada umpan balik antara satu dan yang lainnya. Dan yang terakhir, tanggung jawab tentang memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen kuci dalam menjalankan rencana aksinya. Tanggapan saya dari yang keempat ini yaitu langkah-langkah praktik kucing tentang tanggung jawab. Menurut saya, coach dan kuci telah memberikan perhatian penuh pada lawan bicara dalam menyampaikan pesan. Pesan yang disampaikan bisa terkomunikasikan secara verbal maupun nonverbal. Lalu rasa kepemilikan dan tanggung jawab seorang kuci dapat terkomunikasi yang akan membuat dampak pada jangka panjang terhadap seorang kuci. Jadi ada tanggung jawab seorang kuci tadi bahwa dia tidak boleh egois, dia harus bekerja sama dengan kelompoknya, menerima saran, terus menerima kekurangannya sendiri. Itu. Jadi apa ya? Semua itu ada saling berkolaborasi begitu. Dalam kelompok tidak boleh bekerja masing-masing. Jadi si coach tadi sudah memberikan rasa tanggung jawab bahwa itu harus dikerjakan dengan baik bersama kelompoknya. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Terima kasih Bu warahmatullahi Ayu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh luar biasa. Pengamat yang sangat luar biasa juga, sangat jeli melihat semua dengan detail, dengan baik. Terima kasih.